Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anak semuanya. Sekarang saatnya kita belajar tentang contoh teks negosiasi. Sekarang saya akan berikan contoh teks negosiasi HP baru dan analisisnya. Ya, di sini ada sebuah contoh yang dimana Rani sudah lama menginginkan HP baru. Ia sudah beberapa kali membujuk ayahnya agar membelikan HP baru, namun usahanya terus gagal. Akhirnya, ia mencoba meminta bantuan ibunya, namun usaha Rani masih tetap gagal. Minggu lalu, akhirnya Rani merencanakan untuk benar-benar berusaha meyakinkan kepada ayahnya bahwa ia sangat membutuhkan HP baru. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikannya ya, Kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon di rumah. Kata ayahnya. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah atau memberitahukan orang tuanya saat pulang telat. Lah kalau begitu, kamu jangan pulang telat. Kata ayah lagi. Rani boleh dikatakan hampir menangis dibuatnya. Tak hanya itu, ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Rani berkata dengan kalimat yang runtut dan jelas. Mendengar penjelasan Rani yang baik itu, ayah melepas kacamatanya kemudian menatap Rani dengan lemah lembut. Sebegitu pentingkah HP itu? Membagimu, nak? Sontak Rani hampir dibuat melonjak kegirangan mendengar reaksi ayah. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirimkan tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP, kan enak, bisa buat diskusi bareng teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani, asal Ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani. asal rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal positif. Rani janji ya, makasih ya. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Referensinya Kemendikbud 2017. Di sini Rani pun menjelaskan bahwa kita sangat disuruh untuk menganalisis struktur teks negosiasi HP baru. Narasi dalam teks negosiasi sebaiknya disisihkan terlebih dahulu untuk mempermudah analisis dalam teks negosiasi dengan pola narasi, campuran cerita pendek dan dialog. Jadi narasi ini sebaiknya dipisahkan terlebih dahulu untuk menganalisisnya. Nah, sekarang kita menuju analisis cerita HP baru atau teks negosiasi tadi. Di sini orientasi Rani, ya, Rani benar-benar perlu HP, belikannya ya. Di sini ada struktur orientasi atau diawali dengan dialog pertama dan kedua, yaitu antara Rani dan ayahnya. Kemudian pengajuan, di bagian tengah ada pengajuan yaitu Rani. Tapi ya, semua teman Rani punya HP, mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya. Seakan-akan Rani mengajukan penawaran kepada ayahnya untuk dibelikan HP baru. Kemudian ayah pun menjawab dengan penawaran, ayah, lah kalau begitu kamu jangan pulang telat. Jadi penawaran seperti itu ya. Jadi ketika Rani membujuk, ada penawaran lagi dari ayahnya. Kemudian pengajuan lagi dari Rani, bisa dilihat di contoh yang tadi. Kemudian pengajuan Rani selanjutnya yaitu, Rani, iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Di sini pengajuan Rani yang kedua kalinya. Kemudian terjadilah kesepakatan antara negosiasi Rani dengan ayahnya. Yang tertera, ayah akan membelikan HP untuk Rani asal ada syaratnya, yaitu Rani, asal apa ya, kata Rani. Kemudian ayah pun menjawab, asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Kemudian jawab Rani terakhir adalah, Rani janji ya, makasih ya ayah. Nah, disinilah letak teks negosiasi di mana seorang ayah ingin membelikan HP kepada anaknya dengan tujuan intinya tentang hal-hal positif. Jadi kesepakatan itu terjadi pada penawaran ayahnya yang kedua. Nah, di situ bukan penawaran kedua, yaitu sudah menjadi kesepakatan bersama atau dalam teks struktur teks negosiasi dalam kesepakatan yang terakhir gitu ya. Kemudian
Analisis faktor penyebab keberhasilan negosiasi HP baru. Nah, di sini tolong diperhatikan ya, Nak. Faktor penyebab keberhasilan dipastikan dengan mencari kalimat atau ungkapan persuasif atau ajakan gitu ya, yang memiliki alasan kuat yang positif. Yang pertama di sebelah kiri, faktor penyebab keberhasilan negosiasi, yaitu alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa keinginan si anak bermanfaat. Bukti kutipan ada di teks, yaitu Rani. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran dan lain sebagainya. Di sini ada sebuah sebab dan akibat. Jadi kemudian lanjut, faktor penyebab keberhasilan yang kedua, tidak memaksa pihak lain. Ayah awalnya menolak, namun dengan alasan keterbatasan uang yang menunjukkan bahwa ia akan membelikan jika uangnya sudah tersedia. Kemudian dibuktikan dengan kutipan ayah. Di sampingnya, ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP RAN, lagi pula kan sudah ada telepon di rumah. Nah, kemudian faktor penyebab yang ketiga, yaitu kesediaan partisipan untuk berkompromi, yaitu ayah dibuktikan dengan teksnya, yaitu ayah, asal Rani rajin belajar dan berjanji. Jadi di sini ada kalimat-kalimat persuasif atau ajakan supaya Rani itu rajin belajar dan menggunakan HP secara baik atau positif. Dengan alasan seperti itu, ayah Rani sangat bersedia untuk membelikan Rani HP baru. Jadi itu adalah faktor keberhasilan dan disisipi dengan bukti kutipan. Jadi ada faktor keberhasilan, kemudian kalian bisa tambahkan dengan bukti kutipan yang tertera di teks yang tadi sudah saya berikan di video ini. Kemudian analisis atau mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi HP baru. Kalimat persuasif dapat dilihat dengan cara memilih argumen seperti pada teks eksposisi yang memiliki berbagai alasan untuk mendampinginya. Seperti tadi ya, yang sebelumnya ada bukti teks, kemudian ada faktor keberhasilan, yaitu dibuktikan dengan ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP RAN, lagi pula kan sudah ada telepon di rumah. Secara tersirat ayah akan membelikan HP baru ketika sudah punya uang. Itu makanya ya. Kemudian kalimat persuasif dan makna tersirat. Makna tersirat itu adalah makna yang timbul dari arti teks aslinya. Contohnya, tapi ya semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah mengakses atau dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Makna tersiratnya adalah sebetulnya Rani hanya menginginkan HP karena menghubungi orang tua ketika pulang terlambat. Dapat dilakukan dengan opsi lain seperti meminta tolong kepada teman atau pihak sekolah. Nah, di sini alasan ayahnya pertama kali enggan membelikan HP hanya untuk menghubungi orang tuanya saja. Padahal kalau untuk menghubungi saja itu bisa minta bantuan orang. Dan yang kedua, iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk ngirim tugas ke grup Facebook dan lain sebagainya. Nah, makna tersiratnya adalah dengan memiliki HP, Rani secara tidak langsung menjanjikan pula bahwa ia akan rajin belajar. Sehingga pada akhirnya ayahnya ingin mengkonfirmasi mengenal janji atau ingin mengkonfirmasi mengenal janji tidak tersirat ini. Jadi intinya ada sebuah alasan Rani untuk supaya dibelikan HP, dan kemudian alasan selanjutnya untuk meyakinkan ayahnya untuk dibelikan HP oleh ayah tersebut dengan catatan dia harus rajin belajar gitu ya. Sekarang kita masuk referensinya adalah dari Kemendikbud 2017 dan Posasi 2014, jenis teks Bandung Irama Widya. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan share jika bermanfaat untuk kalangan semuanya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.